Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya bersama rekan saya Yesi Ardianingsi akan membahas sebuah motif atau kasus kejahatan pada dunia maya yang sering terjadi. Tentunya di sini kita akan membahas illegal content yang dimana nanti di sini kita akan mengulas yang pertama apa itu illegal content, terus nanti contoh dari illegal content, terus yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menanggulangi atau mencegah dari illegal content ini. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Yesi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Apa itu illegal content? Illegal content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi kegiatan menyebarkan atau mengunggah atau menulis hal yang salah atau dilarang atau dapat merugikan orang lain. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh hal yang tidak baik. Selanjutnya, perbuatan pelaku illegal konten dikategorikan yang pertama, penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal konten. Yang kedua, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal konten. Yang ketiga, memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya. Adapun contoh kasus illegal content, yang pertama pembajakan situs resmi Presiden SBY. Pembajakan ini terjadi pada tanggal 9 Januari 2013 oleh seorang pegawai sipil Suryatama di Jember yang bergerak di bidang usaha penjualan scraper komputer. Pada tanggal 25 Januari 2013, pelaku resmi ditangkap dan diketahui bernama Wildan, berumur 20 tahun. Pelaku mengaku belajar komputer secara otodidak dan tidak motifnya hanya iseng-iseng saja. Pada kejadian ini, pelaku telah berhasil menerobos masuk ke situs, mengambil alih dan merubah situs tersebut. Bahkan diketahui jika pelaku berhasil masuk ke database situs ini, yang menjadi kekhawatiran adalah jika pelaku mengambil sebagai macam informasi penting atau bahkan benar-benar merusak konten-konten dalam situs ini. Meskipun kasus ini adalah kasus hacking, namun tindakan memasukkan konten-konten secara ilegal ke dalam suatu situs adalah termasuk tindakan cybercrime illegal content. Selanjutnya, mungkin Berikut ini adalah cara pelaku meretas situs pribadi Presiden SBY menurut. Yang pertama, SQL injection atau injeksi SQL. Wilda menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses database dari situs www.jatirencennetwork.com dengan IP address 210.247.24958. Yang kedua, backdoor tool dengan menggunakan software WSO.php, webshell by ORB. Wildan berhasil menerobos sistem keamanan www.techsafe.co.id dan membuat backdoor akses. Yang ketiga, Linux command. Wildan menggunakan command Linux www.myconfiguration.php untuk mengambil data-data username dan kata kunci dari basis data WHMCS. Yang terakhir ada WHM Killer. Dengan tool ini, Wildan berhasil mendapatkan username dan kata kunci dari setiap domain name yang dimiliki oleh pihak hosting.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kelanjutannya, Wildan juga menggunakan domain register Enom. Dari situs inilah Wildan mendapatkan info domain nama server atau DNS dari situs www.presidensby.info. Selanjutnya, Wildan juga menggunakan data administratif domain atau name server. Dalam hal ini, Wildan mendapatkan informasi penting berupa data administratif domain atau name server dengan situs pribadi, yaitu ini ya sudah tercatat di sini. Yang selanjutnya, Wildan juga menggunakan DNS redirection. Dengan cara inilah Wildan menyulap tampilan situs SBY menjadi Jember Hacker Team. Pelaku akan dijerat dengan pasal 22 huruf B UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pada pasal 30 ayat 123 junto pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pada tanggal 24 Maret tahun 2014, tim Cybercrime Bareskrim Mabes Polri menggerebek pelaku kasus pornografi anak di PT KSM. Akhirnya Chandra Adi Gunawan, manajer PT KSM, ditetapkan sebagai tersangka dituduh menyebar karena dituduh menyebar 10.236 foto pornografi anak ke Facebook dan Kaskus. Tersangka dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Reformasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka bahkan terancam hukuman 12 tahun dan denda sebanyak 6 miliar serta ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Adapun para korban terdiri atas 4 siswi pelajar sekolah dasar serta 1 siswi dan 1 siswa pelajar sekolah menengah, pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum. Peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Yang pertama, illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan sengaja dan tanpa hak, yakni yang dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Bahkan pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukan tindakan legitimate interest. Selanjutnya solusi pencegahan cybercrime illegal content mungkin akan dijelaskan oleh rekan kami, Yesi Ardianingsih. Baik, saya akan menjelaskan solusi pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Tiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 4. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 5. Meningkatkan
meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 6. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual asistensi yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Oke, tadi kita sudah menjelaskan itu apa itu illegal content, contohnya, dan juga solusi pencegahan. Mungkin ada apa ya, pesan yang mau disampaikan oleh rekan kami supaya mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa terselamatkan dari kasus illegal content ini. Baik, pesan dari saya lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal, baik di media sosial atau di dunia maya. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin terima kasih banyak rekan kami Yesi. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang melihat video ini dan lebih berhati-hati lagi terutama dalam bermedia sosial karena mungkin banyak sekali motif-motif kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar sana yang tanpa kita sadari itu bisa berbahaya bagi data kita pribadi. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya Yesi Ardianingsih, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini membawa manfaat yang besar, terutama bagi yang melihatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.